Pada hari Senin, tanggal 17 November tahun 2025, Dewan Perwakilan Cabang Persatuan Jurnalis Indonesia (DPCPJI) Kabupaten Nganjuk melakukan konvoi. Start dari alun-alun Nganjuk, konvoi menuju ke makam Marsinah di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Acara konvoi ini juga diikuti oleh tokoh masyarakat, para jurnalis, LSM AMI Aliansi Madura Indonesia Cabang Nganjuk, dan juga diikuti oleh sebagian pengusaha yang ada di Kabupaten Nganjuk. Sejarah Marsinah semasa hidupnya adalah wanita muda yang lahir di tahun 1969 dari keluarga tidak mampu, pendidikannya hanya tamatan SMA. Lalu Marsinah pergi merantau dan bekerja di pabrik arloji, tepatnya di PT Catur Putra Surya CPS di Porong, Sidoarjo. Nasib Marsinah berakhir tragis, perempuan muda itu diculik setelah memimpin aksi mogok kerja untuk menuntut kenaikan upah. Terjadinya penculikan Marsinah ini berawal dari kegiatan aksi mogok yang dipimpin oleh Marsinah. Pada tanggal 3 Mei tahun 1993, Marsinah dan para buruh melakukan mogok kerja. Pada tanggal 4 Mei tahun 1993, para buruh melakukan aksi mogok total dan mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk tuntutan untuk menaikkan upah pokok. Aksi mogok kerja ini dilakukan dari tanggal 3 Mei tahun 1993 sampai dengan tanggal 5 Mei tahun 1993. Pada tanggal 8 Mei tahun 1993, hal yang tak terduga telah terjadi. Marsinah ditemukan telah meninggal dunia di daerah Jegong, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Jasad Marsinah ditemukan setelah 4 hari diculik. Kondisi Marsinah sangat mengenaskan, dengan tanda-tanda penyiksaan berat dan diduga mengalami kekerasan seksual. Dari hasil laporan visum dan otopsi, dikonfirmasi bahwasannya ada kekerasan fisik dan seksual yang parah. Ketua DPCPJI Kabupaten Nganjuk, Impi Yusnandar menyampaikan bahwasannya kematian Marsinah menggemparkan dunia. Indonesia saat itu mendapatkan tekanan dunia internasional. Kematiannya membuat banyak orang terbelalak karena Marsinah dibunuh dengan sangat sadis. Kejadian ini mengakibatkan sebagian besar negara luar menekan Indonesia untuk melaksanakan konvensi ILO International Labour Organization. Akibat tekanan tersebut, Indonesia meratifikasi konvensi ILO, yaitu Konvensi ILO nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan atas hak berorganisasi 1948 diratifikasi pada tanggal 9 Juni tahun 1998 melalui keputusan Presiden nomor 83 tahun 1998. Konvensi ILO nomor 105 tentang penghapusan kerja paksa 1957 diratifikasi pada tanggal 7 Juni tahun 1999. Konvensi ILO nomor 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan 1958 diratifikasi pada tanggal 7 Juni tahun 1997. Konvensi ILO nomor 138 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja 1973 diratifikasi pada tanggal 7 Juni tahun 1999. Konvensi ILO yang diratifikasi tersebut merupakan langkah penting dalam pemenuhan hak asasi manusia di bidang ketenagakerjaan dan membuka jalan bagi reformasi hubungan industrial di Indonesia. Multiplier efek dari kematian Marsinah berdampak lahirnya Undang-Undang Serikat Pekerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih mengakomodatif hak-hak buruh, sehingga lahir Dewan Pengupahan, UMR dan UMK, serta KHL, Undang-Undang tentang PHI Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, ungkap Impi Yusnandar. Ketua DPCPJI Kabupaten Nganjuk ini menjelaskan bahwasannya Indonesia kemudian menjadi negara pertama di Asia yang meratifikasi seluruh 8 konvensi inti ILO. Marsinah telah dinobatkan oleh Bapak Presiden Prabowo sebagai pahlawan nasional dalam memperjuangkan hak-hak buruh.
Penobatan Marsinah sebagai pahlawan nasional ini dianggap sangat layak oleh banyak kalangan, mulai dari kaum buruh, intelektual, masyarakat, dan tokoh-tokoh aktivis sosial di Indonesia. DPC PJI Kabupaten Nganjuk bersama tokoh masyarakat, pengusaha, dan AMI melakukan doa bersama dan tabur bunga di atas makam Marsinah. Ketua Departemen Usaha DPC PJI Kabupaten Nganjuk, Oliver Marpaung, mantan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, yang saat ini menjabat sebagai Dewan Pengawas Perusda Nganjuk, dalam sambutannya menyampaikan bahwasannya kita harus mampu melanjutkan perjuangan almarhum Marsinah, memperjuangkan para pekerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di perusahaan, dan melalui Dewan Pengupahan Kabupaten Nganjuk, mereka juga mendapatkan upah yang layak, ujarnya. Dr. Junari, dari akademisi, menyampaikan bahwasannya DPC PJI Kabupaten Nganjuk telah menggugah kita semua agar jiwa nasionalisme dipupuk terus untuk memotivasi dan mewarisi keteladanan para pahlawan, seperti seorang Marsinah wanita muda, masih gadis, mampu berkorban hingga mendapatkan penetapan sebagai pahlawan nasional. Ungkap Junari. Junari menambahkan bahwasannya masyarakat Nganjuk punya dua pahlawan nasional hebat, yaitu Dr. Sutomo, pahlawan nasional, pelopor kebangkitan nasional, dan Marsinah, pahlawan nasional, pejuang hak-hak buruh nasional, ungkapnya. Konvoi dan tabur bunga di makam Marsinah membuat rasa kagum masyarakat, karena ini sebagai bentuk ekspresi dan penghormatan kepada Marsinah yang telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dari Nganjuk, Chong Adi melaporkan.